Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juheriah, CGP Angkatan 11. Saya akan memaparkan terkait demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, bisa menggunakan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif itu merupakan sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif, serta pendekatan berbasis kekuatan. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Bagja buat pertanyaan utama. Ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang menentukan arah penelusuran. Kemudian ambil pelajaran, itu memuat bagaimana memandu, bagaimana pengalaman positif dari individu kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Kemudian gali mimpi, itu narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan terwujud. Kemudian jabarkan rencana, ini berisi tentang identifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan, dan atur eksekusi itu berisi cara transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang telah saya buat yaitu terwujudnya peserta didik yang aktif dan berkarakter profil Pancasila. Nah, sebelum kita membuat prakarsa perubahan, kita harus menyusun atap. Atap ini adalah alat bantu menyusun prakarsa perubahan. Atap terdiri dari aset awal, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Adapun atap yang sudah saya buat yaitu yang pertama aset awal. Anak sudah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya untuk belajar. Kemudian tantangan, di mana anak sudah memiliki motivasi intrinsik hanya saja pada satu atau dua pelajaran saja. Kemudian aksi, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan asri. Kemudian yang terakhir, pembelajaran. Anak memahami dengan lingkungan yang aman, nyaman, dapat meningkatkan motivasi intrinsik dalam belajar. Kemudian setelah terbentuk atap, saya menyusun prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan asri. Nah, kita sudah mengetahui bahwa ada 6 karakter profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir berkebinekaan global. Nah, dari prakarsa yang saya buat, saya akan mencerminkan atau memuatkan hal-hal yang bisa muncul pada karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berkarakter mulia, maka diharapkan peserta didik dapat membuang sampah pada tempatnya dan mengetahui kebersihan sebagian daripada iman. Kemudian karakter mandiri itu jika peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin positif dan dapat menciptakan lingkungan aman, nyaman, dan asri. Berkebinekaan global. Di sini jika peserta didik menunjukkan sikap toleransi, saling menghargai, dan menghormati keberagaman ras, suku, dan agama untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan asri. Kemudian karakter bergotong royong. Nah, ini bisa dilihat jika peserta didik mampu berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan asri. Kemudian karakter kreatif. Jika peserta didik mampu merancang sebuah kegiatan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan asri.
Dan yang terakhir, bernalar kritis. Peserta didik mampu mengemukakan dampak positif dan negatif jika lingkungan belajar tidak aman, nyaman, dan asri. Kemudian setelah itu saya menyusun kanvas bagja prakarsa perubahan, yaitu pertanyaan utama. Pertanyaan, bagaimana cara menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan asri agar dapat meningkatkan kedisiplinan dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian tindakan yang dapat dilakukan, yang pertama melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi praktik baik tentang cara menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan asri untuk meningkatkan motivasi belajar, mencari tahu karakter peserta didik melalui asesmen diagnostik. Kemudian ambil pelajaran. Pertanyaan yang dimunculkan yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam menciptakan lingkungan belajar aman, nyaman, dan asri? Yang kedua, adakah sekolah yang telah berhasil melaksanakannya? Yang ketiga, bagaimana strategi sekolah tersebut menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta asri. Tindakan yang dapat dilakukan yang pertama, mencari informasi sekolah yang telah memiliki program menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan asri. Kemudian yang kedua, mencatat informasi bagaimana sekolah tersebut merancang program menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan asri. Kemudian gali mimpi. Pertanyaan yang muncul, apakah dengan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan asri dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan warga sekolah dengan terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan asri? Kemudian tindakan yang dapat dilakukan yang pertama, membuat lembar observasi tentang keterkaitan motivasi belajar dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan asri. Kemudian yang kedua, melakukan kolaborasi antara kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, komite, dan orang tua. Kemudian yang ketiga, mencari referensi di mana profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Kemudian atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul yaitu siapa saja yang terlibat dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan asri dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa saja yang mengisi peran tersebut. Dan tindakan yang dapat dilakukan yang pertama, koordinasi dengan semua warga sekolah dan komite. Kemudian kedua, membuat deskripsi program, pelaksana, tugas, dan peran pada kegiatan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan asri. Kemudian yang ketiga, melaporkan hasil kerja program kepada kepala sekolah secara berkala setiap bulannya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja yang saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.